You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez, dulu suka tiru Valentino Rossi, kini berubah karena mental serta ambisi. Marc Marquez dulu suka tiru Valentino Rossi, tetapi kini berubah karena mental serta ambisi. Menarik untuk diulas. Sebab, perubahan itu sungguh drastis. Rossi merupakan ikon MotoGP di era modern. Tidak mengherankan bila pembalap yang tumbuh besar di era 2000-an menjadikannya idola bahkan panutan, termasuk Marquez. Pria asal Spanyol itu mengaku sangat mengidolakan Rossi. Ia bahkan selalu berusaha menjadi pembalap asal Italia tersebut jika bermain game. Marquez tidak menyangka akan langsung jadi juara dunia pada musim debutnya, MotoGP 2013. Apalagi, ia harus menghadapi sang idola di atas trek. Saat ke MotoGP, saya adalah kejutan karena menang juara pada tahun pertama melawan idola saya, Valentino Rossi, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo, kata Marquez, mengutip dari Crash. Saat kecil, saya punya posternya dan juga bermain peran di video game sebagai Valentino Rossi, imbuh pria berusia 32 tahun itu. Sayangnya, semua itu berubah gara-gara mentalitas dan ambisinya. Marquez tidak lagi kagum dengan Rossi, bahkan terlibat rivalitas panas usai insiden pada MotoGP 2015 di Malaysia. Relasi keduanya pun hancur. Saya ini seorang kompetitor, ada ambisi di sana. Itu kenapa sejak kecil saya tak pernah merasa cukup, saya selalu ingin sesuatu lebih, aku Marquez. Jika seseorang kencang, saya ingin lebih kencang. Secara alami saya ini kompetitor sejak lahir. Ketika saya balita, jika kalah main game dari ayah atau kakek, saya menangis. Saya lahir dengan mentalitas seperti itu, tandasnya. Itulah kisah Marc Marquez dulu suka tiru Valentino Rossi, tetapi kini berubah karena mental serta ambisi. Sementara itu, Francesco Bagnaia diyakini bisa membuat Marquez sengsara pada MotoGP 2025. Mantan pembalap, Loris Reggiani yakin bahwa Francesco Bagnaia bisa membuat Marc Marquez sengsara di MotoGP 2025. Pria yang akrab disapa Pecco itu tampil solid pada balapan kemarin. Podium tertinggi berhasil diamankan lewat seri yang penuh dengan drama. Reggiani merasa Marquez masih jadi favorit calon juara MotoGP 2025. Hal itu tidaklah aneh melihat performa dari juara dunia 8 kali tersebut. The Baby Alien memang sangat luar biasa, khususnya pada dua seri sebelumnya yakni Thailand dan Argentina. Di Amerika kemarin, pembalap asal Spanyol ini bahkan sempat memimpin balapan sampai akhirnya jatuh pada putaran ke-9. Menariknya, Reggiani masih yakin Bagnaia bisa membuat Marquez sengsara. Pecco yang saya lihat sejauh ini bukanlah dia pada pertengah musim lalu, ungkapnya. Orang yang menangis 11 seri kemarin bukanlah yang saya lihat sekarang. Saya yakin mereka akan menyuguhkan duel menarik sampai musim berakhir nanti. Jika harus bertaruh, maka pilihan saya adalah Marc. Tetapi, saya yakin Bagnaia bakal membuatnya sengsara, tambah Reggiani. Terlepas dari hal itu, sang mantan pembalap juga membahas sosok Fabio Di Giannantonio. Pria asal Italia tersebut sukses menyelesaikan balapan pada posisi ketiga. Hasil ini disambut baik oleh Reggiani yang menilai Di Gia sebenarnya kurang konsisten. Dia pun yakin bahwa Di Giannantonio sudah mengambil sebuah langkah ke depan. Senang melihat dia berada di podium, bedahnya. Terlebih lagi, saya rasa dia bukanlah pembalap yang konsisten. Saya pikir, dia sudah mengambil langkah ke depan, sambung Reggiani. Selanjutnya, balapan bakal diselenggarakan di Qatar pekan depan. Persaingan Marquez versus Bagnaia tentu menarik untuk dinantikan. Terlebih lagi juara musim 2024, Jorge Martin dikabarkan bakal kembali mengaspal. Sebelumnya Martinator harus absen pada 3 seri pembuka karena cedera. Sementara itu, Marc Marquez bersiap untuk wilayah Pecco, Bagnaia bisa menang 1-1.
Pecco Bagnaia dapat mengalahkan Marc Marquez di Qatar di mana ia unggul, yang akan mengubah segalanya. Bagnaia bangkit kembali dalam perebutan gelar dengan memenangi MotoGP Amerika di Texas, memanfaatkan keunggulan rekan setimnya di pabrikan Ducati, Marquez, yang terjatuh dari posisi terdepan. Alex Marquez dari Gresini kini memuncaki klasemen setelah 3 ronde berkat serangkaian finish P2 yang gemilang. Namun putaran berikutnya akan berlangsung di Qatar di mana Bagnaia menang tahun lalu ini adalah lintasan yang diperkirakan lebih cocok untuknya ketimbang Marquez. Michael Laverty dari TNT Sports memuji Bagnaia, Marc membuat kesalahan dan dia ada di sana untuk memanfaatkannya. Dia mengalahkan Alex untuk pertama kalinya tahun ini sehingga itu akan menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar. Dia siap, dia punya firasat dengan bagian depan dan belakang. Dia mampu menghentikan motor seperti yang dia lakukan tahun lalu. Ia tidak mampu melakukannya di Thailand dan Argentina. Ia tampaknya kehilangan sedikit kecepatan masuk. Namun sekarang ia telah kembali. Kemenangan pertama Bagnaia di tahun 2025 menjadi pengingat akan bakat yang menjadikannya juara MotoGP 2 kali berturut-turut, yang hanya gagal mencetak hat-trick pada hari terakhir tahun lalu oleh Jorge Martin. Ini merupakan hal besar bagi Pecco, untuk kembali ke tempat asalnya, kata Sylvain Guintoli tentang kemenangannya di Amerika. Dia mendorong Marc, menyerangnya, dan terus menekannya. Itu semua bagian dari balapan. Kerja bagus sekali, Pecco. Bagnaia memiliki peluang besar di Qatar untuk memberikan pukulan lebih lanjut. Ia terpaut 12 poin dari pemimpin klasemen Alex Marquez. Marc terpaut 1 poin dari saudaranya. Saat Anda melihat cara Pecco berkendara, dia suka melaju di tengah tikungan, terutama di tikungan kanan, dengan kecepatan tikungan tinggi, jelas Laverty. Bayangkan 3 bek kanan di belakang sektor 3 Qatar, itu wilayah Pecco. Saya pikir dia berada dalam posisi untuk mengalahkan Marc dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk pertama kalinya tahun ini. Itu mengubah segalanya dalam hal kepercayaan diri Pecco dan momentumnya menuju Eropa. Setelah Qatar, kalender MotoGP 2025 menuju Jerez, Le Mans dan Silverstone. Sementara itu, musimnya Marc Marquez versus Bagnaia, Jorge Martin diragukan 4 legenda sekaligus jelang comeback. Juara dunia bertahan Jorge Martin diprediksi segera comeback pada MotoGP Qatar 2025. Namun kembalinya dia dinilai tidak akan banyak berpengaruh bagi persaingan sengit Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Nasib Martin untuk segera memamerkan nomor start 1 di motor Aprilia RSGP miliknya tak lama lagi bisa terlihat. Sementara ini, dia dikabarkan menjalani pemulihan yang berjalan ke arah positif pasca cedera akibat kecelakaan di tes pramusim. MotoGP Qatar 2025, 11 hingga 13 April, masih dalam agenda comeback terdekat bagi Martinator. Kehadiran Martin sangat dinantikan untuk meramaikan kembali persaingan di kelas utama. Terutama penampilan dia unjuk gigi di atas motor pabrikan Noale, Italia, yang musim lalu jadi pesaing kuat Ducati. Kehadiran dia juga sedikit banyak diharapkan mampu menambah warna dalam persaingan yang sejauh ini masih mengerucut pada nama Marc Marquez versus Francesco Bagnaia. Duel sesama pembalap Ducati Lenovo itu makin seru setelah Bagnaia memenangi seri ketiga di EP Americas yang sirkuitnya merupakan kekuasaan Marquez. Namun, kembalinya Martin nanti justru sudah banyak diremehkan. Martin yang ganti tim, ganti motor, dan kembali dalam kondisi pasca cedera, disinyalir belum akan bisa bersaing di level tinggi. Prediksi itu diucapkan beberapa legenda MotoGP sekaligus. Salah satu yang yakin adalah Kenny Roberts. Roberts masih berharap Martin dapat kembali bugar dan prima, tetapi dia juga berpikir realistis. Saya ingin melihatnya dalam kondisi prima saat kembali, kata Roberts kepada MotoGP.com. Terkadang pembalap kembali terlalu cepat, tetapi mereka harus memahami bahwa masih ada kehidupan setelah balapan. Kebanyakan dari mereka sangat fokus pada tujuan mereka, balapan, kejuaraan. Namun, terkadang Anda harus mundur selangkah. Ada hal lain dalam hidup ini, ucap juara dunia 1978 hingga 1980 itu. Sementara itu, Randy Mamola lebih fokus menyoroti aspek kebugaran fisik Martin. Juara dunia 4 kali itu tidak yakin kekuatan pembalap asal Spanyol tersebut sudah bisa diforsir di musim padat ini. Kaki dan tangan merupakan tuntutan besar saat mengendarai sepeda motor. Bahu juga, kata Mamola.
Tetapi ada begitu banyak tulang kecil di kaki dan tangan sehingga jika Anda memasang pelat di bagian tengah, gerakannya bisa jadi sulit. Dia sudah lama absen dan itu tidak mengejutkan saya kalau nanti dia masih underperform, tukas legenda asal Amerika Serikat itu. Adapun Freddie Spencer melihat dari kondisi mental alias aspek psikologis. Ini bukan soal keberuntungan, hanya masalahnya dia baru saja memenangkan gelar, kata legenda berjuluk si cepat, dikutip Bola Sport daripada KP. Ini membuat frustrasi, dan ketidakpastian menambah frustrasi itu. Marc Marquez mendominasi, dan dia juga harus terbiasa dengan motor baru. Satu lagi ialah John Kocinski, mantan pembalap ikonik di awal 1990-an itu lebih melihat dari sudut pandang luar. Bagian tersulit bukanlah kembali dari cedera, tetapi mengetahui bahwa ia sudah keluar dari persaingan, katanya. Dia tidak punya peluang juara dunia, Rek. Peluangnya baru bisa kalau para pembalap di depan semuanya harus jatuh 3 atau 4 kali, ia tidak bisa mengejar poin sebanyak itu mustahil. Kalau dia ingin berjuang untuk gelar, yang saya bayangkan maksud dia adalah dia ingin kita semua mengharapkannya di awal tahun 2026, ujar Kocinski.